ada yang pingsan. Bohongan ya? Kok Mas Baim tahu sih? Kok bisa tahu yang ojol pingsan kemarin? Aduh, udah juga nanya juga, semuanya nanya. Kenapa bisa? Gua tahu. Penasaran ya? Lu kagak jeli sih, pada bodoh. Kayaknya semuanya dari kemarin nanya itu. Terus habis itu komen nanya itu. Tapi hebat nih gue ya, nggak bisa dibohongin gua tuh. Makanya ojol yang kemarin tuh, gue bingung banget. Kok bisa ketipu ya? Berarti tuh orang jago banget tuh. Masih ingat kan? Yang ojol pura-pura mogok. Itu aneh kalau gue bisa ketipu sih, karena gue emang orangnya detail banget. Kalau misalkan orang udah bohongin gue, atau nggak misalkan orang itu juga mau coba-coba bohongin gue tuh detail banget, tahu banget dari gelagat mukanya, dari misalkan gerak badannya, dari sebelum kejadian dia ngelakuin apa, itu gue tahu semua. Nggak tahu kenapa udah kayak kerekam itu. Nah kalau yang ojol kemarin yang gue ketipu tuh, gue juga bingung. Dia itu dari nafasnya, dari matanya, takutnya, dari dia nggak maunya, uangnya, itu semuanya natural. Makanya, nah kemarin itu amatir banget. Nah sini aja gue reaction aja sini. Mendingan gue kasih tahu ya. Ada videonya, video itu ada ya? Ada. Oke, videonya sini bukan tahu. Video panjang ya, dengan video yang itu yang udah diedit kemarin, yang panjangnya aja. Nih, kasih tahu biar lo belajar juga jangan sampai ditipu orang. Let's go. Nah, udah siap ternyata bosku. Ini dia yang kemarin. Oh, kita ini dulu ya. Saya tuh penasaran mau nanya yang benernya sama kayaknya satpam deh yang tahu. Dia itu berapa lamanya, kemana ajanya, maksudnya ngikutin saya kemana aja. Kayaknya kita harus tahu juga deh, supaya kalian semua juga tahu ya, ternyata memang mereka sih sudah parah gitu loh, istilahnya sudah mengganggu banget. Nggak boleh, jangan kayak begitu lagi bos. Yuk sini deh, kita tanya dulu sebelum kita masuk ke reactionnya. Kemarin kan nanya saya ya, kok bisa pingsan itu kan? Ya. Saya cuma menanya itu, dia itu udah berapa lama di sini, yang benernya? Saya tahu baru pas kemarin jaga, Pak. Orangnya sama semua? Itu aja yang 2 orang. Yang 2 orang, yang ini ya, yang pingsan itu? Yang 2, oh bukan. Oh bukan. Yang satu yang pakai masker. Oh yang dia agak masuk. Bukan yang ke dalam, yang bapak maki-maki, bukan yang satu, yang sendiri, yang bilang matanya. Oh itu. Nah, itu baru ketemu saya pagi. Itu yang berhari-hari, berapa hari dia? Udah. Baru ketemu pagi saya. Kemarin katanya ada juga kemarin. Ya kan saya pas libur. Oh kemarin libur. Berapa hari dia udah itu, Chan? Kalau yang kurus itu 3 hari. Yang kurus mana? Sini coba. Yang kurus mana, Chan? Yang kurus mana sih? Yang kurus yang di depan kakak. Yang kurus kecil di depan itu yang dia bilang mau bantuin tetangganya yang sakit. Oh tahu gue yang dia iniin handphone. Iya, itu udah ngikutin si Nikita sampai ke Berapa? Andara. Hah? Itu 3 harian ya? Hah? 3 harian itu dia. 3 hari. Sampai ke Andara. Dia ngikutin berarti ke rumah, ke Andara. Pertama tuh dia di rumah dulu, nganterin minuman buat Nikita. Terus gue keluar kan, ketemu gue. Nganterin minuman buat lu? Iya, demi buat Nikita. Terus panggil gue keluar, dia pikir gue Nikita. Dipanggil Nikita. Oh, gitu. dia tahu terus? Ternyata dia udah DM Nikita sebelumnya. Terus gue bilang, enggak saya bukan Nikita nggak ada. Gitu. Nah, malamnya kan kita kantor tuh, ikutin sampai kantor. Terus kita ke Andara. Besoknya kita ke Andara, masih ada dia ngikutin sampai ke Andara, sampai nungguin di gerbangnya Andara. Sempet diajak ngobrol sama Putul sama Katon. Nah terus? Nah itu mereka yang tahu tuh. Itu kita sedikit. Coba sini. Lihat, anak pesantren. Seneng deh kalau ada yang sholat duha tuh. Saya lagi belajar untuk selalu sholat duha.
Oh iya. Oh, cukur jenggot. Buka coba. Kau nggak pakai. Oh ini kita ngomong di sini aja. Katon. Si orang ojol itu ngomong apa malu? Oh yang di Andara. Ya, jadi kan aku nyusul Mas Baim tuh ke Andara. Nah terus pas di Andara dia nyegat mobil. Oh dia udah nyegat mobil gue. Mobil aku. Terus? Nah terus dia bilang ini, Mas kan ditanya sama security Andara kan. Si Gojek itu dengar. Karena Gojek itu duduk di pos sapam itu karena nggak boleh masuk sama security Andara. Oh bagus. Dia langsung berhenti mobil. Mas nyegat dia bilang apa? Bilang gini, katanya aku udah DM Mas Baim tapi nggak dibales. DM ke Nikita, ke Putro, nggak ada yang bales. Katanya penting banget, ada orang minta tolong kayak gitu. Terus aku bilang, Mas tapi nggak boleh kayak gini, apa orang mau istirahat juga mau pulang nggak boleh dijegat-jegat. Ya udah, kalau misalkan itu ikutin prosedur aja, kayak yang lain aja, kalau mau rezeki mah pasti dibales, DM aja langsung Mas Baim. Ya udah, terus aku tinggal pulang. Oke, good. Thank you bro. Saya juga sebenarnya bisa DM dia sekarang. Tapi misalkan DM dia sekarang tuh nanti banyak sekali orang yang ngikutin kayak begitu caranya. Tuh kan dia bisa kan. Udah kita cuek aja deh, kita DM, kita datengin, nanti juga si Baim juga lulus sendiri lah, nolongin juga. Saya tuh nggak mau digitu-gituin gitu loh. Sebenarnya kasihan juga sih, kemungkinan dia juga butuh banget ya. Cuman caranya salah jadi kayak kita nggak berani untuk apa bantuin karena takutnya ngajarin ke orang lain kayak begitu. Oke, sekarang sudah jelas. Let's go, kita masuk dulu deh. Oke. Berarti emang sudah jelas kalau mereka itu sudah menunggu 3 hari, bosku, 3 hari. Jadi kalau 3 hari itu sudah sangat mengganggu banget ya. Sebenarnya kasihan sih, cuman mau gimana? Oke, kita lihat ini dulu deh. Gimana saya? Pertanyaan banyak banget dari orang-orang. Mas, kok bisa tahu sih? Kayaknya semua komen juga ke arah situ. Kok bisa tahu ya? Jadi kalau saya itu emang benar-benar peka nih. Biar saya kasih tahu ya. Coba Uchan mainkan Uchan. Nah, saya mau lihat coba. Ini sebelum pokoknya satu. Nah, ini belum dia buka kaca. Jadi belum dia buka kacamata ini. Oke, ini dia nih. Ini masih saya masih agak marah sama mereka ya, lagi ngobrol sama mereka. Oke, dia lagi lihat ke bawah tuh. Lagi lihat ke bawah. Coba pause dulu. Jadi gini loh. Terkadang kalau lihat ke bawahnya mereka itu memang sebenarnya ada indikasi juga capek. Mungkin ini cuman karena ada kejadian pingsan. Terkadang kita lihat begini tuh benar-benar tuh kan dia sudah ngecek kan ada batu atau enggak, ada ini atau enggak. Coba ya, lihat lagi, coba play. Kayak begini nggak usah marah-marah begini, tapi kalau kalian sudah tahu cara ini salah. Tapi kayaknya ini masih dengerin kok. Nah, siapapun orang yang juga di sini. Nah, dia mulai buka kacamata. Oke, pause. Ini dia sudah mulai buka kacamata, bosku. Jadi itu yang harus agak jeli ya kita ya. Maaf lagi ada pekerja ya. Nggak apa-apa, kita suara begini. Oke, lanjut coba nih. Pause. Dia itu kalau misalkan kalian jeli nih pas motor lewat. Jadi pas motor lewat itu dia tuh lagi mencari kerumunan massa atau enggak orang-orang yang bisa dijadiin perhatian lebih. Pertama motor, tadi dia sudah acting tapi motornya terlalu cepet dia ininya. Jadi dia tidak jadi jatuh. Bisa nggak kita mundurin lagi coba dikit aja mundurin. Oke, play lagi, lihat nih. No. Jadi dia itu udah ini kalau motornya itu agak lambat dia pasti sudah pingsan yang tadi. Tapi karena motornya cepat, set dia nggak jadi tuh. Ya, coba lagi play. Oh lihat nggak jadi dia. Ketik dia terus lihat tuh, lihat tuh. Oke om, dia masih mengecek yang tadi masih lihat ada ke bawah ya. Dia ngecek lagi di bawah itu ada batu atau enggak. Kalau saya sih selalu memposisikan saya sebagai penipunya ya, pembohongnya atau enggak orang yang actingnya. Tapi kita nggak bisa bilang dia juga penipu atau nggak pembohong. Cuman saya berkeyakinan kalau dia itu memang pura-pura pingsan. Oke, coba lihat lagi. Nih, lihat nih. Nih. Dia sudah lihat mobil ke arah sini. Oke, terus. Dia lagi nyari timing. Nih, tuh. Oh, nih ya.
Jadi ketika mobil sudah dekat, dia langsung pegang pala, habis itu dia jatuh. Jadi di situ sudah terlihat kalau memang dia lagi nungguin mobil itu datang deketin. Setelah itu ini, dan ternyata memang istilahnya berhasilnya mobil ini adalah dia tiba-tiba diem. Ada kejadian apa tuh? Langsunglah heboh keluar tuh biasanya orang, tapi ternyata mobil ini tidak. Dia langsung nih ya, dia langsung megang pala, dia jatuh. Oke. Dan mobil itu diem. Tuh, mobilnya diem. Karena dari dia begini, dia sudah mencek, dari dia buka kacamata, dia tahu kacamatanya itu pecah karena dia akan jatuhnya seperti ini. Dan dari cara dia mau pingsan awal juga, motor terlalu cepat dan akhirnya mobil itu yang menjadi perhatian dia. Oke, lanjut. Pak, bangunin dulu. Dan ini semuanya panik sih. Saya tapi sama sekali nggak panik. Karena kita bisa ngelihat ya orang yang mau pingsan. Oke, ini dia nih. Coba mundurin lagi. Oke, Om. Kalau kalian perhatiin ya, dia ada nahan kepala ketika dia itu mau dibalikin. Sedangkan orang pingsan itu tidak bisa nahan kepala. Dia pasti jatuhnya kayak jatuh gini. Lock. Tapi dia itu nahan sepersekian detik, sedetik lah dia nahan. Coba lagi mundurin. Nah, ini dia nih. Coba. Tuh, dia tuh. Jadi dia tetap ke gini, baru diginiin. Karena dia nggak bisa, karena bakal sakit sih kalau misalkan diginiin habis itu gitu, karena kan ngejeduk ya. Tuk, ya. Nah di situ yang saya bilang siapa? Coba pause. Yang bilang pingsan beneran, dia kok nggak salah. Ya, Mas pingsan beneran. Mas, kalau saya sih enggak ya, maksudnya masih. Tapi saya juga agak-agak ini pas dia bilang pingsan beneran, Mas. Dia gini-gini pingsan beneran. Cuman saya masih yakin deh. Terus pas saya tutup beneran, pas di ini coba lanjutin. Saya suruh tutup karena saya bilang, udahlah, nanti paling juga ini sendiri deh. Bener ternyata ya. Oke, pause dulu. Jadi gini loh, dalam setiap waktu apapun itu ya, karena saya juga dulunya bangor ya, suka berantem, suka apa, laki-laki lah semuanya. Jadi memang kita itu dalam semua situasi itu memang harus selalu istilahnya santai atau enggak sigap lah, nanti santai ya, jangan pernah panikan. Dalam kita dikepung sama orang, di istilahnya saya pernah dikepung sama orang, jadi nggak boleh panik, benar-benar istilahnya cari yang lengah. Dalam arti kalau misalkan kita santai gini, kita cari yang orang kadang-kadang yang paling emosian itu yang paling lemah sih. Jadi memang kita cari yang paling emosian, habis itu ya udah kita mungkin lewat situ hajar dia, habis itu udah. Jadi memang istilahnya kalau misalkan kalau dulu mah nggak kayak sekarang, dulu mah berantem ya berantem, dikeroyok. Jadi kalau saya tuh memang dalam segala situasi memang harus benar-benar santai, benar-benar kita bisa melihat situasi. Kalaupun dia itu benar-benar pingsan, secara istilahnya benar juga kita jangan kalap, mana ini nih, itu membuang energi banget sih. Jadi memang benar-benar harus semua di setiap, kayaknya di semua ya, kayak misalkan juga saya main biliar, saya habis itu main olahraga yang membutuhkan konsentrasi banyak ya, benar-benar istilahnya santai, acting. Ketika acting itu juga kita ketika ada urat tegang ya, di sini tuh pusing banget. Di sini di sekitar sini. Jadi benar-benar harus nggak ada apa-apa, nggak ada pikiran apa. Yuk kita main yuk. Pas ke onset kita syuting, kita acting. Dia mau ngomong apa kita timpalin. Jadi semuanya nggak ada hafalan. Sama lah dalam setiap kejadian ini juga. Jadi harus santai ngelihat semuanya ini. Oke, coba lihat. Karena saya tahu ketika saya tutup mungkin dia akan bangun. Coba. Nah, oke, tadi dibilang ya, tadi satpamnya bilang kalau ini beneran pingsan Mas. Jadi saya nggak bohong ya, nggak ngada-ngada. Pas ini lanjut, oke, singkat kata, singkat cerita, ada video juga dari kamera kalau emang dilihat orangnya itu tiba-tiba berdiri. Nih, lihat ya. Nah kan, orangnya duduk kan, minta minum. Makanya saya juga nanya, itu orang berdiri? Iya, dia minta minum. Udah saya langsung ketawa, habis itu ketawa dalam arti ya, mudah-mudahan
pemikiran saya bener lah kalau emang orang itu pura-pura. Dan kalaupun orang itu beneran pingsan dengan waktu yang sangat singkat, maaf ya kalau memang saya pribadi juga nggak menggubris karena memang keadaannya sudah seperti itu. Jadi saya tidak mau dalam keadaan panik. Tapi mudah-mudahan juga pura-pura. Ya gitulah, banyak banget yang nanya. Mudah-mudahan bisa ambil pelajarannya ya. Kalau saya bilang kepada kalian semua harus selalu istilahnya tenang dalam segala situasi apapun ya. Mau itu mencekam, mau itu istilahnya apapun itu ya. Dalam pekerjaan, dalam olahraga, apapun itu yang sepengetahuan saya, semuanya itu harus benar-benar pikirannya tenang. Karena kita melawan diri kita sebenarnya.